Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Reaksi Liu Dongfeng sangat cepat. Dia menarik napas dalam-dalam saat dia sedikit membengkokkan sosoknya untuk menghindari tusukan King Sui. Namun, King Sui mengambil kesempatan ini untuk memberinya serangan siku yang berat. Sepertinya Liu Dongfeng tahu bahwa King Sui tidak akan berhenti. Dia telah menempatkan kapak perang besar di tangannya di antara dirinya dan lawannya. Beng! King Sui memukul kapak besar dengan sikunya dan segera, suara keras dan jelas terdengar. Namun, karena kecakapan ofensif King Sui jauh lebih rendah dari Liu Dongfeng, alih-alih mendekati, dia didorong mundur dari serangan itu. Pada saat ini, sosok Liu Dongfeng seperti cekungan saat dia menyerang King Sui. Tebasan kekerasan, kapak besar berubah menjadi merah darah seolah-olah sedang dipanaskan. Itu menebas dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Liu Dongfeng sadar bahwa gerakan King Sui mungkin sangat indah dan cepat, tetapi dia memiliki kelemahan, yaitu tidak dikemas dengan kekuatan yang cukup. Dia memiliki keunggulan dalam kekuatan belaka. Jadi, karena dia lebih kuat dari lawan dalam hal kekuatan, dia hanya bisa mencoba untuk melawan teknik lawan dengan kekuatan belaka. Meskipun ini mungkin agak sulit, Liu Dongfeng tidak mau menyerah selama masih ada harapan. Angin ganas pembantaian ke-13 kapak berdarah. Liu Dongfeng menangkap kesempatan ini dan melepaskan tekniknya. Saat ini, dia seperti angin kencang. Seolah-olah dia telah menjadi satu dengan kapak besarnya dan mereka berdua mengejar King Sui, membawa gelombang demi gelombang pusaran. Bayangan dari kapak besar bisa terlihat terbentuk di langit. Booming! Suara ledakan di langit begitu terkonsentrasi sehingga mulai terdengar lebih seperti suara petasan. 9 langkah istana. Mata King Sui menjadi cerah. Liu Dongfeng telah melakukannya dengan baik sejauh ini. Yang terpenting, dia mungkin masih sangat muda, tetapi dia memiliki pikiran yang tak tertandingi. Meskipun mengetahui bahwa dia bukan tandingan lawannya dan tidak mungkin dia bisa mengubah gelombang pertempuran, dia masih bisa melepaskan kekuatannya pada tingkat yang luar biasa. Ini memang hal yang sangat langka untuk dilihat. King Sui terus mendaratkan pukulan dan serangannya pada lawannya. Setiap kali mereka menabrak, mereka akan mendarat di beberapa bagian tubuh yang rapuh. Dia belum berusaha sekuat tenaga. Misalnya, dia tidak menggunakan teknik penglihatan surgawi dan beberapa kemampuannya untuk melemahkan lawannya. Jadi, dengan kecepatannya saat ini, dia tidak dapat mengumpulkan cukup waktu untuk menyerang bagian terlemah dari tubuh lawannya. Setelah bertarung sebentar, King Sui tahu bahwa inilah saatnya untuk mengakhiri pertempuran. Dia mengulurkan tangannya dan menjentikkan kelima jarinya. Segera, naga emas melesat dengan tiba-tiba. Tangan penangkap naga, serangan yang akan menyerang untuk sementara membekukan Liu Dongfeng. King Sui mengambil kesempatan itu dan segera menyerbu dengan kecepatan yang luar biasa. Saat dia mengulurkan tangannya, dia meluncurkan serangan lagi. Serangan mencungkil. Gouging Strike tidak hanya menjadi lebih cepat tetapi juga secara signifikan lebih kuat dari serangan normal. Ini adalah serangan rumit yang terdiri dari faktor-faktor yang tak terhitung jumlahnya. Itu terdiri dari energi roh, kemampuan untuk mengabaikan pertahanan lawan, kemampuan untuk memukul sapi melalui gunung, dan bahkan memiliki kekuatan 9 yang King Sui bercampur di dalamnya. Boom! Liu Dongfeng dipukul di dada. Serangan itu berhasil melukai dia dan membuatnya lumpuh untuk sementara. Segera, King Sui mulai mendaratkan serangannya seperti badai yang hebat. Itu cepat, rumit dan setiap kali dia melepaskan tekniknya, suara yang menyerupai potongan kayu busuk yang dipukul bisa terdengar di sekitarnya. Liu Dongfeng sama sekali tidak berdaya melawan serangan kekerasan ini. King Sui terus-menerus memukul wajah Liu Dongfeng dengan jari, tinju, dan juga sikunya.
Pada saat dia berhenti, lengan dan kaki Liu Dongfeng sepertinya terkilir. Dia jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur dan benar-benar tidak bergerak. King Sui akhirnya berhenti. Tubuhnya tidak ternoda bahkan oleh setitik pun kotoran. Dia diam-diam menatap Liu Dongfeng sebelum mengalihkan pandangannya ke kerumunan yang sepi. Liu Clan kalah. Seseorang berteriak tidak percaya. Mereka telah kalah. Tidak diragukan lagi, mereka benar-benar kehilangan. Siapakah pemuda berbahaya ini? Liu Dongfeng tidak berdaya melawannya. Tindakan mematikan macam apa itu? Tampaknya sangat sederhana, tetapi sangat efektif. Banyak diskusi terjadi di arena. King Sui menunjukkan senyum saat dia mendekati klan Liu. Orang tua yang dikalahkan oleh Yu Sixuan sepertinya sudah tua. Dia memandang King Sui dan berkata perlahan, "Klan Liu kita telah kalah. Kami akan memenuhi permintaan apapun yang Anda minta dari kami tanpa persyaratan apapun." King Sui tahu bahwa lelaki tua itu adalah orang yang licik dan pintar. Dengan keadaan yang berubah seperti itu, Liu Clan tidak punya kesempatan lagi. Terserah King Sui untuk memutuskan untuk melenyapkannya atau tidak. Apapun yang dikatakan King Sui pada saat ini akan memutuskan apakah Liu Clan akan menghilang dari dunia ini atau hanya kehilangan semua yang mereka miliki sampai sekarang. Orang tua itu berpikir bahwa dia mungkin bisa membantu Liu Clan bertahan melalui ini jika dia bertindak lebih rendah hati. Tujuan King Sui bukanlah untuk membunuh Liu Dongfeng. Orang tua itu sudah bisa mengatakan bahwa itu ada harapan baginya untuk menebus situasi berdasarkan fakta bahwa Yu Sixuan tidak mengambil nyawanya. Dia harus berperilaku dengan cara yang benar dan membuat mereka merasa nyaman dengannya. Saya tidak punya niat untuk bermusuhan dengan siapapun. Saya di sini untuk mempelajari hal-hal baru. Seiring berjalannya waktu, ada kemungkinan besar saya akan meninggalkan tempat ini. Saya tidak ingin masalah datang setelah saya saat itu. Sixuan adalah teman baik saya. Kami bekerja sama untuk membuka restoran dan klinik. Ini adalah dunia yang besar. Tidak ada gunanya kita, yang tinggal di kota yang sama, mencoba membunuh satu sama lain. Buka matamu untuk melihat dunia luas. Untuk semua yang Anda tahu, bahkan orang yang Anda temui di jalan mungkin akan menjadi kehidupan seperti mimpi buruk bagi Anda. King Sui berkata dengan nada tenang. Dia tahu bahwa mereka akan mendapatkan apa yang dia maksudkan. Ada hal-hal yang tidak perlu terlalu spesifik untuk membuat orang mengerti. Selain itu, terlalu terus terang terkadang bisa memperburuk keadaan. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Di masa depan, Anda hanya perlu memberitahu kami tentang apa yang Anda inginkan dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa Liu Clan akan memberikan segalanya untuk memuaskan Anda. Orang tua itu membungkuk dengan sopan dan berkata, "Kamu seperti ular yang merayapi tongkat yang mencoba memukulnya. Aku tidak pernah mengharapkan kalian melakukan apapun untukku. Sejujurnya, saya tidak pernah melihat kalian sebagai musuh saya. Dibandingkan dengan mereka, kalian terlalu lemah. Itu karena bagaimana hal-hal telah berkembang sehingga aku tidak punya pilihan selain bermain-main dengan kalian. Saya melakukannya untuk menyampaikan pesan kepada publik bahwa, meskipun saya seorang psikiater yang memiliki sebuah klinik, saya masih cukup berhasil dalam pertempuran. Buat dirimu lebih kuat. Anda hanya akan makmur sebagai sebuah klan setelah Anda mulai menjadi lebih bersahabat dengan orang lain. Jadi bagaimana jika Anda menjadi yang terkuat di kota pelangi Azure? Ketika seseorang berdiri di atas semua orang, dia tidak akan merasakan apapun selain kesepian. Beberapa klan tersembunyi yang belum pernah didengar siapapun mungkin tinggal di dalam Azure Rainbow City sekarang. Untuk semua yang Anda tahu, orang tua yang Anda temui di seberang jalan mungkin memiliki kekuatan yang cukup untuk memusnahkan seluruh klan Anda beberapa kali. King Sui terus mengintimidasi lawannya dengan mengenakan kulit harimau. Sekarang adalah saat yang tepat baginya untuk melakukannya. Orang tua itu setuju dengan semua yang dikatakan King Sui. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun dia mungkin jauh lebih tua dari King Sui, di dunia ini, yang lebih kuat memiliki lebih banyak hak untuk berbicara.
Jadi, orang tua itu tidak merasa malu. Sebaliknya, karena King Sui lebih kuat darinya, dia akan mengenali King Sui sebagai seniornya. King Sui kembali ke tempat klan Giok berada. Dia tidak menuntut apapun dari klan Liu atau memberi mereka keuntungan apapun. Dari sudut pandang orang luar, King Sui sepertinya sama sekali tidak tertarik pada lawan-lawannya. Itu hanya membuat mereka semakin penasaran untuk mengetahui tentang King Sui. Kota Pelangi Azure adalah langkah pertama King Sui. Disitulah dia akan memulai sebelum perlahan-lahan menyebarkan namanya ke seluruh domain Biru Utara. Untuk saat ini, itulah tujuannya. Dia tahu bahwa dia tidak boleh mengambil langkahnya terlalu besar pada saat yang sama karena air di Northern Blue Domain sangat dalam. Dia tahu bahwa dia harus dikenali oleh seluruh Northern Blue Domain terlebih dahulu sebelum dia bisa mendominasi area lain di sekitarnya. King Sui tidak masuk ke dalam klan Giok. Sebagai gantinya, dia kembali ke restoran. Namun, banyak orang dari klan Giok juga mengikutinya dan ikut serta. Hari berikutnya adalah hari ketika Imperial Cuisine Hall memulai bisnisnya. King Sui berencana untuk fokus pada kultivasinya dan mempraktikkan obat-obatannya. Dia ingin membuat namanya sebagai tabib ajaib bahkan lebih populer di seluruh domain Biru Utara. Karena King Sui dan Yu Sixuan, klan Giok berhasil meroket dalam statusnya. Banyak orang mencoba mengunjungi King Sui hanya untuk ditolak olehnya dengan membuat beberapa alasan. Orang-orang ini kemudian mencari hal terbaik berikutnya dan mencoba mendekati klan Giok. Semua orang bisa mengatakan bahwa Yu Sixuan berbagi hubungan yang tidak biasa dengan King Sui. Kehormatan ibu meningkat seiring dengan kenaikan posisi putranya. Saat ini, Yu Dinghe dan istrinya telah menjadi panutan yang dikagumi banyak orang. Orang tua dari klan Jade juga sangat bahagia. Dia minum anggur yang cukup banyak ketika dia berada di restoran. Di malam hari, semua orang duduk untuk makan malam bersama. King Sui tidak mencoba membual tentang dirinya sendiri. Bagaimanapun, waktu seseorang terbatas. Ada kalanya seseorang membutuhkan bantuan dari orang lain. Karena dia sudah ada di sini, klan Giok akan lebih dari cocok untuk membantunya. Bagaimanapun, mereka adalah anggota keluarga Yu Sixuan. King Sui telah membantu lelaki tua dari klan Giok mengobati penyakitnya yang tersembunyi. Ketika orang tua itu mengetahui bahwa dia telah disembuhkan, dia tidak percaya. Ia, yang awalnya hanya tinggal setengah tahun, kini mampu hidup hingga 50 tahun. Organ-organ dalam tubuhnya yang menua sebagai akibat dari penyakit tersembunyi telah dimodifikasi dan sekarang, tubuhnya sekali lagi dipenuhi dengan kekuatan hidup yang selama ini dia kenal. Dia merasa sulit untuk mempercayai ini. Jauh di lubuk hatinya, dia kagum. Dia juga menyadari bahwa dengan hanya mengandalkan fakta bahwa King Sui berhasil menyembuhkan lelaki tua itu dan memperpanjang umurnya, King Sui seharusnya dapat membangun dirinya sendiri di banyak tempat. Pertanyaannya adalah, mengapa? Mengapa dia memilih untuk mulai di sini? King Sui, aku tahu akan datang suatu hari ketika kau akhirnya akan melebarkan sayapmu dan terbang. Klan Giok kami mungkin tidak cukup signifikan untuk menarik perhatian Anda, tetapi Anda benar-benar telah memberi kami banyak hal. Saya tidak akan menyebutkan tentang membayar Anda, saya juga tidak merasa bahwa saya dapat membayar Anda sepenuhnya. Orang tua dari klan Giok terdengar agak mabuk saat mengatakannya. King Sui tahu bahwa dia tidak mabuk. Bahkan, dia mungkin lebih sadar dari sebelumnya. Orang tua, kamu tidak perlu dibebani dengan apapun. Mungkin di masa depan, saya akan memberi lebih banyak kesempatan kepada klan Giok. Adapun seberapa jauh mereka bisa melangkah, itu masih akan bergantung pada diri mereka sendiri. Aku tahu, saya sangat berharap anak-anak nakal yang tidak kompeten ini suatu hari bisa membela diri mereka sendiri. Hehe, hari ini adalah hari yang menyenangkan. Keesokan harinya, Imperial Cuisine Hall akhirnya memulai bisnisnya. Imperial Cuisine Hall dibangun tepat di sebelah restoran. Mereka adalah dua bangunan terpisah. Pada hari pembukaannya, King Sui tidak punya pilihan selain mengawasi bisnis itu sendiri. Yu Sixuan harus melayani pelanggannya.
Orang-orang dari klan Yu juga hadir. Klan Jade bukan satu-satunya di sini karena orang-orang dari klan Liu juga telah tiba. Apa yang mengejutkan banyak orang adalah bahwa mereka bahkan membantu klan Giok untuk melayani pelanggan. Orang-orang dari klan Liu bertingkah seperti pelayan saat mereka di sini. Namun, tidak ada seorang pun, termasuk klan Yu, yang berani meminta klan Liu untuk melayani mereka. Setelah menyaksikan kekuatan King Sui, tidak ada yang punya nyali untuk berperilaku sembrono. Jadi, ini adalah awal yang damai untuk bisnis tersebut. Sudah cukup bagus bahwa mereka tidak lagi harus mencari lebih banyak pelayan. Saat ini, ada banyak orang yang ingin menyukai King Sui. Mereka memberikan bantuan apapun yang mereka bisa dan dengan sangat cepat, perjamuan itu didirikan. Pindah, orang-orang mulai duduk. King Sui juga menemani mereka minum anggur dan bercakap-cakap dengan banyak orang. Aula masakan kekaisaran akhirnya dibuka untuk bisnis. Meskipun King Sui telah membuka beberapa ruang masakan kekaisaran sebelumnya, dia masih belum mengumpulkan cukup pengalaman atau membuat aturan apapun. Selama ini, dia hanya mengikuti arus atau terkadang, dia juga akan mencari orang untuk membantu. Awalnya, dia mengira membuka usahanya tidak akan semudah sebelumnya. Dia tidak pernah mengharapkan hal seperti ini terjadi. Sehingga, ia tetap berhasil membuka usahanya dengan mudah. Tanpa disadari, sebulan telah berlalu. Aula masakan kekaisaran King Sui dan restoran Yu Sixuan berada di jalur yang benar dengan King Sui sesekali memberikan rempah-rempah dan anggur kepada Yu Sixuan. Meskipun baru sebulan, reputasi mereka telah menyebar dan bahkan kota-kota di sekitar kota Pelangi Azure tahu tentang Imperial Cuisine Hall dan Jade Fragrant Restaurant. Namun, karena perbedaan waktu, reputasi Jade Fragrant Restaurant tampak sedikit lebih besar daripada Imperial Cuisine Hall. Metode manajemen Jade Fragrant Restaurant sama dengan yang digunakan sebelumnya, menggunakan token, serta mengatur batasan. Token tersebut dibagi menjadi beberapa kelas, dan orang yang telah menerima token dari kelas terendah hanya dapat mengunjungi restoran sendiri dan tidak membawa tamu lain. Apalagi mereka hanya bisa berkunjung seminggu sekali. Orang dengan token nilai yang sedikit lebih tinggi dapat membawa tamu dan berkunjung 2 kali seminggu. Kelompok dengan token kelas yang lebih tinggi dapat membawa serta 2 tamu dan berkunjung 3 kali seminggu. Saat ini, token kelas tertinggi yang telah diberikan hanya memungkinkan seseorang untuk membawa paling banyak 5 tamu dan mengunjungi 5 kali seminggu. Belum ada orang yang bisa datang setiap hari. King Sui dan Yu Sixuan telah memikirkannya sejak awal. Tujuan bisnis bukanlah untuk mendapatkan uang, itulah mengapa mereka datang dengan sistem seperti itu. Hal ini memungkinkan mereka untuk membangun reputasi mereka dengan lebih cepat. Harga yang harus dibayar para tamu untuk menikmati makanan di sini terlalu tinggi dan orang biasa tidak akan datang. Hanya orang kaya, pembudidaya, serta orang-orang dari klan aristokrat dan sekte yang bisa datang. Apa yang ingin diperoleh King Sui adalah pengaruh mereka. Sangat penting bagi mereka untuk memuaskan selera sebagian orang. Semakin banyak orang-orang ini cuek tentang makanan, reputasi restoran akan semakin tersebar. Saat itu terjadi, pengaruh restoran akan tumbuh. Orang-orang yang datang ke sini dapat membantu memacu bisnis untuk Imperial Cuisine Hall dan sebaliknya juga dapat berlaku. Bukan begitu saja, tujuan utama Jade Fragrant Restaurant adalah mengumpulkan informasi. Sebagian besar orang di restoran itu mencari informasi. Lebih mudah untuk menyelidiki informasi di sini daripada melakukan hal yang sama di tempat lain. Meskipun reputasi Imperial Cuisine Hall tidak sebanding dengan Jade Fragrant Restaurant saat ini, reputasinya di Azure Rainbow City sangat bagus. Selain itu, mereka juga telah memberikan pengobatan gratis kepada banyak orang, membangun nama baik di antara orang-orang biasa. Ada banyak orang yang mendukung aula masakan kekaisaran. Dalam sebulan, King Sui tidak memberikan perawatan apapun kepada orang-orang berpengaruh. Bagaimanapun, 1 bulan dianggap sangat singkat. Meskipun ada orang yang sakit atau terluka, mereka memiliki tabib dan alkemis sendiri untuk merawat mereka.
Oleh karena itu, mereka tidak akan pergi ke Imperial Cuisine Hall. Mengesampingkan apakah mereka mempercayai keterampilan medisnya atau tidak, semua orang tahu bahwa King Sui kuat dan tidak ada yang berani merepotkan ahli seperti itu kecuali mereka kehabisan akal dan tidak dapat disembuhkan. Jika itu terjadi, mereka setidaknya bisa mencobanya. Dalam kasus lain, mereka tidak akan mencari King Sui selama orang lain dapat merawat kondisi mereka. Ini juga mengapa situasi Imperial Cuisine Hall tidak sebaik dibandingkan dengan Jade Fragrant Restaurant. Orang-orang yang memiliki token ke Jade Fragrant Restaurant pada dasarnya tidak akan menyerah pada kesempatan untuk makan di sana, dan mereka juga ingin membawa tamu. Tamu tambahan juga ingin mengajukan token dan akan memeriksa ketentuan yang diperlukan. Arus pelanggan Jade Fragrant Restaurant sangat rendah, dengan hanya beberapa orang setiap hari. Namun, seiring berjalannya waktu, akan ada lebih banyak orang yang datang karena semakin banyak token yang dikeluarkan. Cara mendapatkan token bukan dengan membayar uang, tetapi menggunakan barang untuk ditukar. Bisa jadi benda menarik, tanaman obat, atau hal lainnya. Selama persyaratannya terpenuhi, mereka akan bisa mendapatkan token. Itu tidak biasa bagi mereka untuk mengumpulkan ramuan obat dengan imbalan token. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa restoran Fragrant Jade dan Aula Masakan Kekaisaran dioperasikan bersama. Aula Masakan Kekaisaran membutuhkan ramuan obat dan sangat mudah bagi klan besar untuk menawarkan beberapa hal yang baik. King Sui adalah orang yang menetapkan aturan ini. Faktanya, dia sebenarnya ingin mendapatkan beberapa harta seperti pagoda harta karun takdir surgawi atau biji. Saat ini, dia masih kekurangan satu bahan untuk pedang terbangnya. The Red Cloud Grass, Tilted Moon Brand, dan Lightning Fruit. King Sui ingin melihat apakah dia bisa beruntung dan menemukan mereka. Bahkan setelah orang menukar token di Jade Fragrant Restaurant menggunakan barang yang mereka bawa, mereka masih harus membayar uang untuk memesan makanan di sana. Semakin rendah nilai token, semakin mahal harga makanannya. Sebaliknya, semakin tinggi nilai tokennya, semakin murah harga makanannya. Jika nilai tokennya cukup tinggi, seseorang bahkan mungkin bisa makan di Jade Fragrant Restaurant setiap hari secara gratis. Selain itu, mereka juga bisa membawa sesuatu untuk dinilai. Selama persyaratannya terpenuhi, seseorang dapat menikmati makanan gratis di Jade Fragrant Restaurant untuk jangka waktu tertentu. Bahkan orang biasa pun bisa mencobanya. 2 hari yang lalu, King Sui mendapatkan harta karun dari orang biasa, Treasure Basin. King Sui tidak hanya membiarkan orang itu menjadi ahli kultivator Xiantian, tetapi orang itu juga disewa untuk membantu pekerjaan sambilan di Imperial Cuisine Hall dan diberi akses ke makanan gratis di Jade Fragrant Restaurant. Orang biasa ini disebut macan besar. Dia berusia lebih dari 30 tahun, berasal dari keluarga yang sangat miskin, dan masih lajang. Dia adalah pria jujur dengan penampilan biasa. Hanya ada ibunya yang sudah tua di keluarganya dan dia tidak punya wanita. Ibunya, yang menderita penyakit, telah menerima pengobatan gratis dari King Sui sebelumnya. Sejak itu, kondisinya semakin membaik. Kali ini, untuk berterima kasih kepada King Sui, dia telah membawa pusaka keluarganya ke King Sui. Ketika Big Tiger membawa barang ini ke King Sui, dia merasa sedikit malu. Bagaimanapun, meskipun itu adalah pusaka keluarganya, itu tidak terlalu berharga bagi orang lain. Dia pernah berpikir untuk menjualnya sebelumnya, tetapi uang yang ditawarkan bahkan tidak cukup untuk membayar 1 kali makan. Inilah mengapa dia memutuskan untuk menyerah pada pikiran itu. Namun, nenek moyangnya telah mengklaim bahwa ini adalah harta karun sehingga Big Tiger memutuskan untuk memberikannya kepada King Sui. Bagaimanapun, itu tidak bernilai banyak uang. Ketika King Sui melihatnya, dia tidak tampak sangat gelisah. Pembukaannya tidak terlalu besar dan lebih seperti tong. Hal yang paling istimewa tentang itu adalah ada banyak gambar ingot di atasnya. Namun, karena usianya yang sudah tua, kesan pertama kebanyakan orang akan hal itu kotor dan tidak ingin menyentuhnya.
Macan besar telah membersihkannya berkali-kali, tetapi tidak membantu. Tangan mereka akan kotor hanya dengan memegangnya. Namun, ketika King Sui menggunakan teknik penglihatan surgawi di Treasure Basin, dia tertegun. Tidak peduli bagaimana keadaannya saat ini, objek ini pasti adalah harta karun. Namun, dibutuhkan stimulasi menggunakan esensi darah. Apalagi ada juga persyaratan yang ketat. Treasure Basin ini sama dengan banyak item King Sui lainnya dan merupakan harta ajaib. Namun, akan membutuhkan waktu untuk mengetahui kegunaan apa yang dimiliki Treasure Basin ini. King Sui tidak terlalu memikirkannya saat itu dan bertanya pada Big Tiger apakah dia bersedia bekerja di Imperial Cuisine Hall. Big Tiger sangat senang dan setuju secara alami. King Sui bahkan meminta Big Tiger untuk membawa ibunya dan memberi mereka berdua sebuah halaman kecil untuk tinggal. Ini belum semuanya. Melihat Big Tiger tidak memiliki banyak bakat kultivasi, King Sui memberinya pelet emas Xiantian, serta sejumlah uang sehingga dia dapat membeli pakaian dan beberapa barang lain untuk ibunya. Mereka tidak perlu khawatir tentang makanan di sini dan hanya bisa makan makanan dari restoran. Tidak semua makanan di restoran dibuat dengan menggunakan rempah-rempah. King Sui tidak akan makan makanan dengan rempah-rempah itu setiap hari. Dia bahkan mungkin tidak makan satu kali pun dengan rempah-rempah itu selama setengah bulan. Hal-hal baik tidak boleh dinikmati setiap hari untuk setiap makan. Akan jauh lebih baik jika sekali makan dengan bumbu sesekali. Harimau besar ingin bersujud kepada King Sui di tempat tetapi dihentikan. Big Tiger, aku lebih tua darimu. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya kakak. Saudara King, terima kasih. Big Tiger sangat gembira. Bekerja keras untuk mempelajari banyak hal di sini. Saya akan mencari beberapa dokter untuk bekerja di sini di Imperial Cuisine Hall dan mereka akan meluangkan waktu untuk mengajari Anda banyak hal. Saya juga akan mengajari Anda beberapa hal. Pastikan untuk mempelajarinya dengan baik. King Sui tersenyum dan berkata, Saudara King, saya lambat dalam penyerapannya dan saya khawatir saya tidak akan bisa mempelajarinya. Harimau besar menggosok kepalanya dan berkata dengan lugas, kamu tidak lebih lambat dari yang lain. Berusahalah dalam belajar. Tidakkah Anda ingin hidup bahagia, menikah, dan punya anak? King Sui menyangkal pesimisnya. Saya ingin sukses dalam hidup. Saya juga ingin menikah dan punya anak. Tapi aku takut ibuku tidak punya banyak waktu untuk melihat hari itu. Kata macan besar dengan air mata berlinang. Saya jamin ibumu pasti bisa melihatnya. Dia juga akan dapat melihat anak-anak Anda tumbuh dan menetap dengan pekerjaan dan keluarga mereka. Saya seorang alkemis. Percayalah kepadaku. King Sui meyakinkan dan menepuk bahu Big Tiger. Saya jamin ibumu pasti bisa melihatnya. Dia juga akan dapat melihat anak-anak Anda tumbuh dan menetap dengan pekerjaan dan keluarga mereka. Kata-kata King Sui telah membuat air mata mengalir dari mata Big Tiger. Dia tidak mengucapkan kata-kata penghargaan lagi. Bahkan orang jujur seperti dirinya tahu bahwa terlalu munafik untuk mengucapkan terima kasih. Dia akan mengingat kebaikan King Sui dan jika dia menyerahkan hidupnya sendiri untuk King Sui, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. King Sui membuat pengaturan untuk macan besar dan ibunya. Ibu Big Tiger tidak setua itu, tetapi karena penyakitnya, selain itu mereka miskin dan menjalani kehidupan yang sulit, dia tampak jauh lebih tua dari orang lain seusianya. Setelah King Sui membantu mengobati penyakitnya, dia terlihat jauh lebih berenergi setelah berganti pakaian. Bagaimanapun, dia bahkan belum berusia 50 tahun dan di dunia ini, di mana ada banyak ki spiritual, orang-orang di usia 50-an akan tampak sangat muda. Ini tidak hanya berlaku untuk para pembudidaya, tetapi juga untuk orang biasa. Syukurlah, King Sui berhasil menyembuhkan vitalitasnya. Dia sekarang menjadi semakin muda. Setelah menenangkan Big Tiger, King Sui ingat bahwa dia belum mempelajari Treasure Basin. Dia telah melupakannya karena beberapa hal muncul dan tanpa disadari, 2 hari telah berlalu.
King Sui mengeluarkan treasure basin dan mempelajarinya dengan cermat. Untuk mengaktifkannya, dengan membiarkannya mengenalinya sebagai pemiliknya, diperlukan 15 tetes esensi darah. Namun ada 3 tetes di tengah proses yang mengharuskan diisi setengah dari jumlah 1 tetes darah, kemudian harus menunggu selang waktu 15 menit, 30 menit, dan 45 menit. Setelah King Sui menyelesaikan prosesnya, treasure basin memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang dan gambar ingot berkilauan dalam cahaya keemasan. The treasure basin mengeluarkan aura mewah dan bermartabat, memberikan perasaan kesempurnaan yang luar biasa, yang bahkan membuat King Sui tertarik. Dalam satu saat, treasure basin menjadi besar. Ini bisa menjadi sangat besar. King Sui kemudian memeriksa detail treasure basin. Saat ini levelnya masih sangat rendah. Treasure basin bukanlah harta karun berbasis serangan. Sebaliknya, efek utamanya adalah mengumpulkan harta karun. Namun, itu bukanlah sesuatu yang bisa mengumpulkan perak dan emas dengan sendirinya. Aspek terpenting dari treasure basin adalah mengumpulkan harta, bukan uang. Lembah harta karun King Sui memiliki 2 kegunaan. Yang pertama adalah mengumpulkan ki. Itu bisa memungkinkan beberapa hal untuk dipelihara dan dipelihara di dalam treasure basin. Misalnya, beberapa pil obat dapat menerima peningkatan efeknya. Rempah-rempah bisa menjadi lebih harum dan biji bisa menjadi lebih berkualitas. Hal lainnya adalah itu bisa digunakan untuk menggabungkan harta karun. Itu bisa menggabungkan 2 hal yang sama sekali berbeda. Item yang lebih kuat akan menelan esensi yang lebih lemah, memungkinkan kualitasnya dan aspek lainnya menjadi lebih tinggi. Ada kemungkinan pasti akan terjadi metamorfosis dan sesuatu yang baru akan tercipta. Item baru akan memiliki atribut dari item yang dibuat sebagai fondasi. Contohnya, logam dapat menyerap beberapa hal lain untuk menjadi besi meteorik temperet. Itu bisa mengalami metamorfosis dan menjadi beberapa tingkat lebih tinggi dalam kualitas, tetapi tidak akan menjadi sesuatu yang mistis yang sama sekali tidak relevan. Tentu saja, akan ada pengecualian. Yang lebih lemah dari 2 item mungkin memiliki atribut khusus itu. Mungkin lebih lemah tetapi lebih murni, dan dengan demikian, bahkan setelah metamorfosis, item yang lebih lemah mungkin memiliki atribut yang digabungkan ke dalam harta baru. King Sui sangat puas dengan treasure basin. Ini jelas merupakan harta yang sangat berharga. Saat levelnya meningkat, itu akan menjadi lebih kuat. King Sui memperluas treasure basin dan memasukkan banyak barang. Dia tidak mengaktifkan kemampuannya untuk menggabungkan item dan dengan demikian hal-hal di dalamnya tidak akan saling menelan. Dia telah memasukkan cukup banyak pil obat dan hal-hal seperti itu untuk meningkatkan kualitasnya. Buah nasib, buah iblis kuno, pelet emas keberuntungan, pelet emas siantian, cekungan harta karun ini bisa meluas hingga panjang, lebar, dan tinggi 10 meter dan banyak benda berharga dapat ditempatkan di dalamnya. Saat level treasure basin meningkat, treasure basin ini seharusnya bisa berkembang lebih banyak lagi. Saat ini, itu hanya di level 1 dan King Sui memperhatikan bahwa itu dapat meningkatkan kualitas item sebesar 10%. 10% mungkin tidak terlihat banyak, tapi itu pasti jumlah yang layak. Bagaimanapun, ini adalah level terendah dan di masa depan, levelnya akan meningkat pesat. Meningkatkan kualitas suatu barang terkadang lebih baik daripada meningkatkan kuantitasnya. Pada akhirnya, ada hal-hal yang setiap orang hanya dapat mengambil salah satunya. Dalam situasi seperti itu, semakin tinggi kualitasnya, semakin baik jadinya. Tentu saja, efeknya akan lebih menakjubkan jika bisa meningkatkan kuantitas itemnya. Ada hal-hal yang unik dan selama waktu seperti ini dan mampu meningkatkan jumlahnya pasti menantang surga. King Sui tidak tahu apakah treasure basin bisa mendapatkan efek seperti itu. King Sui menempatkan banyak barang, termasuk harta dan bahan untuk menempa pedang terbang di dalamnya untuk meningkatkan kemampuan mereka. Pada level saat ini, treasure basin dapat meningkatkan kualitasnya sebesar 10% setelah 1 bulan. Kali ini tidak dianggap lama atau pendek di dunia luar,
tapi itu pasti tidak dianggap lama di alam Valet Jade Immortal. King Sui akan marah dengan Tracer Basin setiap hari menggunakan esensi darahnya seperti yang dia lakukan dengan bendera Dewa 5 Elemen. Oleh karena itu, setelah 100 hari di alam Valet Jade Immortal, atau kurang dari 1 malam di dunia luar, Tracer Basin telah mencapai level 2 dan setengah jalan ke level berikutnya. 3 level pertama adalah yang paling mudah dicapai. Tracer Basin level 2 tidak memiliki banyak perubahan, tetapi kemampuannya untuk mengumpulkan ki dapat meningkatkan kualitas item sebesar 20%. Kualitas harta yang digabungkan juga akan menjadi 10% lebih baik daripada item yang digabungkan. Keesokan harinya, King Sui keluar dan membuka Imperial Cuisine Hall untuk bisnis. King Sui juga sangat sibuk saat ini. Big Tiger sangat bekerja keras dan berusaha mempelajari hal-hal dasar yang diperlukan untuk perawatan medis. King Sui telah menggunakan pil obat untuk mengubah Big Tiger dan paling tidak, dia sekarang memiliki ingatan yang jauh lebih baik daripada orang biasa. Namun, tidak ada cara untuk mengubah karakternya dan dia tetap jujur. Ini juga karakter yang menyenangkan. King Sui tidak mengajarinya hal lain untuk saat ini. Dia tidak seperti King Chi, yang memiliki fondasi yang bagus. Dia masih membutuhkan lebih banyak waktu. Namun, King Sui telah merekrut beberapa tabib. Jika tidak, dia akan sangat sibuk. King Sui telah mencari banyak tabib dan kemudian memilih 4 dari sana. Ciri terpenting seorang tabib adalah moral mereka. Ini adalah sesuatu yang paling dihargai King Sui. Jika seseorang tidak memiliki moral yang baik, itu akan sia-sia, tidak peduli seberapa banyak mereka telah belajar. King Sui tidak perlu menyibukkan dirinya dengan restoran wangi giok karena Yu Sixuan sangat bebas setelah membagikan pekerjaan kepada karyawannya. Namun, dia akan memilah informasi yang dikumpulkan setiap hari untuk memudahkan pencarian. Jika mereka mendapatkan informasi penting, dia akan segera memberitahu King Sui. King Sui memiliki ingatan fotografis dan pada dasarnya tidak akan melupakan sesuatu setelah mendengar atau melihatnya sekali. Bukan hal yang langka bagi para pembudidaya untuk dapat mengingat hal-hal hanya dari satu pandangan. Hal ini khususnya terjadi pada para jenius. Keterampilan memori yang baik adalah kebutuhan mereka dan mereka juga akan membutuhkan kemampuan logis dan belajar yang baik. Saat dia melangkah keluar dari pintu, dia melihat seseorang berjalan mendekat. King Sui tercengang. Dia melihat seorang wanita yang dia kenal. Dia memiliki sosok yang ramping, seperti peri yang turun dari langit berbintang yang luas. Auranya anggun. Bermartabat tidak cukup untuk digunakan untuk menggambarkan dirinya. Matanya seperti bulan yang cerah di langit, murni namun dalam, mengesankan dan tampak cerdas sehingga sulit bagi seseorang untuk menatap matanya. Dia mengenakan pakaian putih dengan gambar Divine Phoenix seputih salju, tetapi memancarkan kekuatan yang kuat dan memancarkan aura yang intens. Kecantikan yang tak tertandingi dari satu generasi. Ini tidak hanya menggambarkan penampilannya, tetapi juga segala sesuatu tentangnya. Penampilannya yang tak tertandingi telah membuat banyak pria sulit untuk memiliki pikiran yang tercemar terhadapnya. Ini adalah betapa menakutkan auranya. Organisasi Dewa Phoenix, dia tidak tahu apakah Shen Huang adalah namanya atau hanya sebuah nama panggilan. King Sui tidak pernah menyangka dia akan muncul di sini. King Sui tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan melihat orang ini di sini. Organisasi Dewa Phoenix, bukankah dia seharusnya berada di benua Phoenix Menari? Dia tidak memikirkannya terakhir kali dia kembali. Penampilan orang ini membuat King Sui sangat terkejut. Untuk berpikir bahwa dia hampir melupakan keberadaannya. King Sui menatapnya dengan heran. Sampai ketika dia berjalan tepat di hadapannya dan menyadari keharuman yang anggun itu, dia akhirnya kembali ke akal sehatnya. Mengapa kamu di sini? Saya mendengar bahwa Imperial Cuisine Hall didirikan di sini dan ingin melihatnya. Saya tidak menyangka bahwa itu benar-benar Anda. Sekarang, kenapa kamu di sini? Mengenakan pakaian seputih salju dengan cetakan Phoenix, dia memancarkan aura suci.
Kecantikan yang tak tertandingi dari satu generasi, King Sui tidak tahu bagaimana menggambarkannya dengan lebih baik. Dia merasa istilah ini tidak cukup untuk menggambarkannya. Dia tidak memiliki pikiran yang tercemar tentangnya. Bukan karena dia tidak memendam pikiran-pikiran itu, tetapi dia malu dan merasa tidak berharga, seperti pengemis yang berdiri di hadapan seorang bangsawan. Dia memiliki keinginan untuk melarikan diri, merasa rendah diri, dan ada juga kegelisahan. King Sui sekarang sangat kuat, tetapi tidak menyangka pola pikir pecundang ini masih ada. Bisa jadi dia terlalu luar biasa. Ini terlepas dari fakta bahwa mereka pernah berhubungan di masa lalu. King Sui telah menyelamatkannya sebelumnya dan membantunya mendetoksifikasi afrodisiak yang kuat. Namun, dia tidak menggunakan metode yang paling langsung dan saat itu, King Sui bahkan membenci dirinya sendiri karena memiliki keterampilan medis yang hebat. Meskipun mereka tidak pergi jauh-jauh, dia telah memeluknya dan menyentuh beberapa bagian sensitif dari tubuhnya. Namun, ini telah terjadi sangat lama dan setelah mengalami begitu banyak hal sejak saat itu, dia hampir melupakan keberadaan keindahan yang tak tertandingi. Semua Imperial Cuisine Hall yang akan kau temui di masa depan akan menjadi milikku. Saya ingin mendirikan Imperial Cuisine Hall di seluruh dunia. Apakah Anda ingin datang dan membantu saya? Aku akan membayarmu. King Sui dengan bercanda melamar. Saya tidak memiliki keterampilan medis dan saya tidak bisa memasak. Sayangnya, saya tidak dapat membantu Anda. Shen Huang dengan cepat menolak tawarannya. Senyumannya anggun dan transenden, namun tampak suci dan bermartabat. King Sui tertarik pada senyuman itu sejenak, tetapi dia dengan cepat menoleh dan berkata, "Mengapa kita tidak masuk ke dalam dan melihat tempat yang saya tipu?" "Anda menipu itu?" Shen Huang tersenyum dan bertanya. "Di setiap tempat yang saya kunjungi, saya tidak akan mengenal orang-orang di sana dan saya juga tidak ingin membagikan uang. Di masa lalu, akan ada orang yang tidak tahu apa-apa dan akan datang untuk menyinggung perasaan saya, dipukuli, dan kemudian mengeluarkan manor sebagai kompensasi. Kali ini, seseorang telah memberinya hadiah. Saya berjanji kepada mereka untuk menyelamatkan seseorang. Bagaimana dengan itu? Bukan kesepakatan yang buruk, bukan?" King Sui tersenyum dengan santai dan mengingat ceritanya saat mereka berjalan. "Akan ada banyak sekali orang yang bersedia memberi Anda rumah jika seseorang dari kemampuan Anda berbicara. Apakah masih ada kebutuhan untuk menipu?" Shen Huang bertanya. "Mereka gagal menghargai apa yang baik bagi mereka. Nona muda memiliki kemampuan menilai yang baik. Anda telah menjadi pembicara yang fasih sekarang." Shen Huang tersenyum, tidak tampak tidak senang. Sedikit senyum tulus muncul di sudut bibirnya. Dia sangat senang melihat King Sui. Sungguh sangat bahagia. Dia selalu ingat pria yang telah menyelamatkannya ini. Jika bukan karena dia mungkin tidak akan berada di dunia ini lagi. Dia mungkin memilih untuk bunuh diri saat itu. "Nona muda, pernahkah ada yang memberitahumu bahwa kamu terlihat sangat cantik saat tersenyum? Anda harus lebih banyak tersenyum dan lebih sering memikirkan hal-hal bahagia. Dunia ini benar-benar indah. Pernahkah saya mengatakan bahwa dunia ini tidak indah?" Shen Huang bertanya dengan tenang, menatap King Sui dengan matanya yang indah. "Kamu tidak melakukannya, tapi apakah kamu berani mengatakan itu?" King Sui menjawab. Perasaan spiritualnya sangat sensitif dan dia bisa mengatakan bahwa wanita ini memiliki perasaan membenci dunia, tidak dapat melihat kebaikan dunia ini. Dia akan berdiri di luar dan tidak bergabung dengan orang lain di dunia. Meskipun perasaan yang dia berikan tidak sekuat Tantai Lingyan, hatinya tidak akan kalah dari Tantai Lingyan sedikit pun. "Saya berani," Shen Huang berkata. "Kamu berani apa?" King Sui melanjutkan. "Saya berani mengatakan bahwa dunia ini indah." Shen Huang berkata dengan tenang. "Dapatkah Anda membagikan kepada saya 3 alasan yang membuat Anda merasa diberkati? Aku akan mempercayaimu jika kamu bisa." King Sui menatapnya dan mendesak. Shen Huang tercengang dengan kata-katanya. "Lalu, apakah Anda merasa diberkati?"
Menurutmu apakah dunia ini indah? Tentu saja, suasana hatiku seperti cuaca cerah ini. Saya merasa bahwa dunia ini sangat hebat dan menakjubkan. Shen Huang juga tahu bahwa King Sui menjalani kehidupan yang sulit, berkeliling tanpa henti. Dia tidak bisa mengerti dan bertanya, kalau begitu beri saya 3 alasan. Perhatian, mereka terlalu banyak. Apakah memiliki banyak istri itu penting? Kasar, tapi baiklah. Itu akan dihitung sebagai 1. Shen Huang tidak keberatan. Saya memiliki putra dan putri yang lucu. Apakah ini dihitung? Itu benar. Saya punya orang tua, kakek, paman, dan kerabat lainnya. Saya merasa sangat hangat berada di dekat mereka dan mereka sangat dekat dengan saya. Saya merasa sangat bahagia bisa bersama mereka. King Sui berhenti setelah mengatakan ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mengatakan hal yang salah. Tidak apa-apa untuk mengatakan apapun kecuali keluarga dan orang tua. Maaf, saya tidak bermaksud seperti itu. King Sui berkata dengan canggung. Aku tahu, itu sebenarnya adalah sumber kebahagiaan terbesar. Perlakukan mereka dengan baik. Jangan sampai Anda menyesal saat Anda tidak bisa melihatnya lagi setelah mereka tidak ada lagi. Kita tidak bisa membalikkan banyak hal dalam hidup dan perasaan rindu itu membuat sakit hati. Anda harus menghargai apa yang Anda miliki sekarang. Shen Huang berkata dengan lembut. King Sui menarik lengan bajunya dengan lembut. Dia gemetar, tetapi tidak mencoba untuk keluar atau menarik diri. Selain itu, King Sui tidak meraih tangannya. Anda sebenarnya memiliki banyak hal dan ada banyak orang dari segala jenis di dunia ini. Mereka semua menghadapi kehidupan dengan kuat, memiliki antisipasi untuk hari berikutnya, bahwa hari esok akan lebih baik. King Sui melihat bahwa Shen Huang merasa sedih dan hatinya sakit. Namun, dia bukan wanitanya. Jika tidak, dia akan bisa memeluknya untuk memberitahu dia bahwa dia ada di sekitar. Bahkan jika dia kehilangan segalanya, dia akan tetap ada di sana. Oleh karena itu, King Sui memegangi lengan bajunya untuk memberitahunya bahwa dia harus kuat. Saya tidak akan melakukan apapun dengan gegabah. Jika saya melakukannya, saya tidak akan lagi berada di sini sejak hari itu. Apakah kita teman? Shen Huang bertanya dengan serius. King Sui mengangguk dengan tegas. Tentu saja, saya selalu memperlakukan Anda sebagai teman yang baik dan merasa bangga memiliki teman yang cantik seperti Anda. Merupakan kehormatan besar bagi saya bisa menceritakan hal ini kepada orang lain. Shen Huang tersenyum, terima kasih. Sekarang, saya juga punya alasan untuk percaya bahwa dunia ini indah. Oh, apa itu? King Sui bertanya. Saya punya teman baik. Jawaban Shen Huang benar-benar mengejutkan King Sui dan tatapannya menjadi lembut. Sebenarnya sangat sulit bagi sebagian orang untuk memiliki teman. Shen Huang adalah seseorang seperti itu. Saat ini, King Sui masih merasa bahwa wanita ini seperti teka-teki. Itu karena kekuatannya menjadi misterius lagi dan bahkan lebih kuat dari Liu Dongsheng. Ini membuat King Sui sangat tercengang, tetapi dia tidak bertanya lebih jauh. Baik, Anda harus ingat bahwa Anda memiliki saya sebagai teman. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, Anda harus ingat bahwa saya akan berdiri di sisi Anda. Tidak peduli siapa yang berani mengganggumu, aku akan membalas dendam dari mereka, tidak peduli seberapa kuat mereka. King Sui mendorong. Tidak heran kamu memiliki begitu banyak wanita dan semuanya memperlakukanmu dengan sangat baik. Shen Huang tertawa kecil. Kamu masih belum mengatakan kenapa kamu di sini. King Sui menggosok hidungnya, merasa sedikit malu ketika dia mencoba mengubah topik pembicaraan. Ada pengaruh di Northern Blue Domain yang disebut Phoenix. Namaku di sini disebut Phoenix. Shen Huang tersenyum dan berkata, aku menyadari bahwa aku tidak pernah bisa melihatmu sepenuhnya. Kamu selalu begitu misterius. Dapatkah Anda memberitahu saya seberapa jauh saya dari Anda saat ini? Saya sebenarnya sangat dekat dengan Anda, tetapi Anda tidak pernah menyadarinya. Anda akan selalu menjadi teman saya. Tidak peduli saya dipanggil apa,
Anda selalu bisa memanggil saya Nona Muda. Saya akan selamanya menjadi Nona Muda yang hanya milik Anda. Shen Huang memandang King Sui dan berkata, Nona Muda, ada sesuatu yang ingin aku akui. King Sui memandang Shen Huang dan berkata dengan serius, Nona Muda, ada sesuatu yang ingin aku akui. Shen Huang memandang King Sui dengan tenang dan kemudian berkata, apa yang ingin Anda akui? King Sui tersenyum, saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda adalah wanita yang sangat cantik. Tidak perlu memberitahuku ini, saya tahu itu. Shen Huang memelototi King Sui. Pandangan itu sangat menawan, pesona yang hanya dimiliki oleh Shen Huang. King Sui menenangkan dirinya. Dia telah menyadari bahwa sangat mudah baginya untuk mempermalukan dirinya sendiri di hadapan Shen Huang. Kamu cukup percaya diri. Itu sangat baik. Oh iya, bagaimana hal-hal di benua Phoenix menari? King Sui menyeduh sepoci teh dan menuangkan secangkir untuk Shen Huang. Semuanya sama bahkan setelah aku pergi dengan kemauanku sendiri. Apa ada yang harus kau lakukan di sini? Atau apakah Anda di sini untuk berjuang untuk mendapatkan dunia? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Anda menganggap saya sebagai orang yang sangat ambisius? Shen Huang memandang King Sui sebagai tanggapan. King Sui mengangguk dengan serius. Kamu seorang dewi, seorang ratu. Harus ada banyak orang yang berpikir bahwa Anda sangat ambisius dan harus berdiri di puncak. Ada beberapa hal yang aku tidak punya pilihan. Apakah kamu sendiri sangat ambisius? Shen Huang bertanya. Saya tidak tahu tentang sekarang, tapi saya jelas tidak ambisius di masa lalu. Aku bahkan akan puas, bisa hidup sampai usia tua dengan wanita yang kusuka di desa pegunungan. Saya ingin menikahi wanita cantik, dan wanita cantik dikejar oleh banyak orang. Oleh karena itu, saya harus berjuang untuk mendapatkan mereka dan untuk melakukannya, saya harus mengalahkan yang lain. Tanpa disadari, segala sesuatunya telah menjadi seperti sekarang ini. King Sui menjawab dengan sangat serius. Saya percaya bahwa Anda adalah bajingan. Shen Huang berkata, tampak marah sekaligus geli. Nona muda, aku selalu ingin tahu tentang sesuatu. King Sui menatap Shen Huang dengan serius. Apa itu? Shen Huang sepertinya tahu apa yang ingin ditanyakan King Sui. Apakah Anda memiliki pria yang Anda sukai? Jangan marah. Saya hanya ingin melihat apakah pria yang disukai Nona muda adalah orang dengan 2 kepala dan 1 ekor. King Sui memperhatikan bahwa Shen Huang tampaknya hampir marah dan dengan cepat menyelesaikan kalimatnya. Kamu hanya tahu bagaimana menyemburkan sampah. Apakah Anda meminta pemukulan? Shen Huang menunduk dan menyesap tehnya. King Sui diam-diam memandangi wanita itu saat perasaan aneh menyelimuti lingkungan mereka. Rasanya seolah-olah dia sedang melihat pemandangan paling indah di dunia. Itu adalah tatapan tanpa motif egois dan dia hanya mengaguminya dengan tenang. King Sui dipenuhi dengan emosi tentang betapa menakjubkannya pencipta semua makhluk hidup telah menciptakan wanita cantik di dunia ini. Jika dia tidak melihatnya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Shen Huang merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui. Apakah kamu tidak cukup melihat? Jika kamu berubah menjadi wanita yang sangat jelek, apakah kamu akan merasa sedih? King Sui menanyakan sesuatu yang ada di pikirannya. Shen Huang terkejut dengan pertanyaannya yang tiba-tiba sesaat. Mengapa Anda menanyakan itu? Saya merasa bahwa Anda selamanya akan merasa sulit untuk memberikan diri Anda kepada seorang pria. Tampaknya sedikit berlebihan untuk mengatakan ini, tetapi saya ingin tahu jika Anda tidak ingin mencari seorang pria, apakah Anda keberatan jika Anda menjadi wanita jelek? King Sui terus bertanya. Sejujurnya, saya tidak mau menjadi wanita jelek, tapi jika saya tiba-tiba menjadi jelek, saya mungkin tidak akan terlalu marah. Shen Huang memberikan King Sui pendapat jujurnya. Nona muda, berapa lama Anda akan tinggal di domain biru utara? King Sui tidak lagi menyuarakan pertanyaan itu. Wanita ini bukanlah seseorang yang akan berubah hanya dari beberapa kata. Akan sangat sulit baginya untuk mengubah cara berpikirnya.
Saya tidak tahu. Mungkin akan sangat lama karena seseorang dengan kemampuanku masih bisa bertahan di sini, tapi aku tidak akan bisa melakukannya dengan baik jika aku menyelidiki lebih dalam. Northern Blue Domain dianggap sebagai area dengan pengaruh terlemah di dunia ini. Shen Huang tampak sedikit tidak berdaya ketika dia mengatakan itu. King Sui tidak tahu apa yang wanita ini ingin lakukan. Dia tampak semakin misterius di dunia ini dan apa yang dia ketahui tentangnya hanyalah hal-hal yang dangkal. Sepertinya kami benar-benar memiliki kedekatan. Saya pikir saya juga akan tinggal di Northern Blue Domain untuk waktu yang lama. Ketika saya melihat Anda, saya merasa bahwa saya telah kembali ke kampung halaman saya sendiri. King Sui terkekeh. Sudah lama sejak kita bertemu. Saya menyadari bahwa Anda berubah menjadi buruk. Shen Huang berkata dengan tenang. Jika aku jahat, maka kau sudah lama menjadi wanitaku. King Sui memikirkannya sebelum menjawab dengan serius. Nyatanya, dia belum menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Dia ingin tahu, jika dia menggunakan metode paling jantan untuk menyelamatkannya saat itu, akankah dia menghilang dari dunia ini? Shen Huang tidak menyangka bahwa King Sui akan mengatakan ini. Tentu saja, dia ingat hari itu. Dia tidak mengatakan apapun tetapi hanya menundukkan kepalanya sedikit. Jangan marah. Saya akan jujur. Saya hanya ingin Anda menjadi lebih bahagia. Saya tahu bahwa emosi para gadis akan lebih berfluktuasi ketika mereka mendengar hal-hal yang lebih merangsang. Saya tidak menyalahkan Anda. Aku sebenarnya selalu memperlakukanmu sebagai sahabatku, sahabat terpenting. Kapanpun aku memikirkanmu, aku merasa masih ada cahaya di dunia ini. Shen Huang tampak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan dia memandang King Sui, tersenyum. Senyuman indahnya membuat King Sui tertegun sejenak sebelum dia tersenyum canggung. Nona muda, aku benar-benar kewalahan dan kehilangan kata-kata. Baiklah, aku pergi. Saya akan segera datang lagi. Shen Huang berdiri, mengatakan ini dan kemudian berbalik untuk pergi. King Sui mengirimnya ke pintu, tidak mengatakan apa-apa. Dia terus berjalan pergi sampai dia keluar dari penglihatan King Sui tanpa melihat ke belakang sama sekali. King Sui masih merasa kehilangan. Namun, ini bukan karena dia menginginkannya, tetapi dia tidak punya harapan. Itu adalah perasaan tidak berdaya dan diabaikan. Itu adalah perasaan terburuk dari mereka semua. Faktanya, King Sui tahu bahwa dia masih memiliki tempat di hatinya. Apa yang dia katakan sebelumnya seharusnya adalah kebenaran. Wanita ini tidak akan berbohong. Dia hanya akan memilih antara mengatakannya secara langsung atau tidak. Betapa cantiknya dia. Suara Yu Sixuan terdengar saat dia berjalan ke King Sui, menyeringai. Dia sangat cantik. King Sui tersenyum dan kembali menatap Yu Sixuan. Yu Sixuan juga seorang wanita yang sangat cantik, tetapi King Sui merasa bahwa kecantikan Yu Sixuan lebih mudah didekati sementara kecantikan Shen Huang dan Tantai Lingyan adalah yang akan membuat orang lain menjauh dengan memberi mereka tekanan yang sangat besar. Apakah dia istrimu? Yu Sixuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa kau tidak melihat bahwa dia bahkan tidak berbalik untuk melihatku ketika dia pergi? King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit kesedihan. Kamu terdengar sangat kesal. Yu Sixuan terkekeh. Baiklah, jangan bicarakan itu lagi. Dia hanya seorang teman dan mendengar bahwa Imperial Cuisine Hall telah didirikan di sini dan dia datang untuk melihat apakah itu aku. Itu sebabnya dia datang ke sini. King Sui berbalik dan ingin kembali. Yu Sixuan mengikuti King Sui dan berkata, apakah kamu jatuh cinta padanya? Nak, tahukah kamu apa itu cinta? Apa yang Anda maksud dengan jatuh cinta padanya? King Sui menggoda. Dasar King Sui yang nakal. Jangan sombong hanya karena aku telah memanggilmu Brother Sui beberapa kali. Tentu saja aku tahu apa itu cinta. Yu Sixuan berkata dengan marah. King Sui merasa ceria saat melihat sisi imut wanita dewasa dan bangga ini. Dia kemudian melanjutkan, kalau begitu beritahu aku. Apa itu cinta? Jangan mengatakan hal-hal yang orang lain katakan kepada Anda. Jika Anda mampu,
Jelaskan dengan pengalaman Anda sendiri. Aku hanya akan mengatakan seperti apa rasanya cinta, tapi kamu tidak boleh menertawakanku. Yu Sixuan tiba-tiba tampak canggung. Lanjutkan. Saya tidak akan tertawa. Kim Sui juga ingin tahu apa sudut pandang wanita ini tentang cinta. Mencintai seseorang adalah merasa bahagia ketika Anda melihatnya, berbicara dengannya, untuk mengetahui bahwa dia akan datang dan mencari Anda. Anda akan senang melihatnya bahagia dan merasa diberkati, dan Anda ingin melihatnya dalam hati. Akan ada banyak waktu ketika hanya melihatnya akan membuatmu sangat bahagia, dan kamu akan merasa senang atau khawatir karena satu hal yang dia katakan. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.